Halo, cek cek. Gimana suara saya? Jelas? Oke, jelas Mbak Yu. Jelas. Oke, oke siap Master. Oke, kita mulai mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam, perkenalkan saya Maya dari Didimek Pusat. Saya akan memandu jalannya acara webinar malam kali ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan terima kasih kepada seluruh peserta acara webinar ini yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk bisa sharing bersama mengenai bisnis trading forex ini. Nah, untuk malam kali ini, Didimex menyediakan tema yang berjudul Mengapa Banyak yang Kehilangan Uang di Forex. Oke, nah di mana materi ini akan dijelaskan oleh para mentor yang berkompeten di bidang trading forex ini. Siapa lagi kalau bukan dari Didimex. Yang pertama ada Master Solik. Gimana Master? Aman? Aman Mbak, aman. Oke, Master Solik dari Didimex Yogyakarta. Kemudian ada Master Vincent dari Didimex Bandung. Aman, Master? Hadir, aman. Oke. Yang ketiga ada Master Sapri dari Didimex Makassar. Gimana, Master? Aman? Aman-aman, Bu. Oke. Baik, langsung saja mungkin ya, agar diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar. Barangkali ada teman-teman Bapak Ibu yang mau join, boleh di-share linknya. Ikut andil gitu. Langsung saja kita dengar penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Master Solik dari Didimex Yogyakarta. Oke, 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 waktu dan kesempatan saya persilahkan. jelas ya? Ya, udah. Saya share dulu materinya, teman-teman. Deh. Masuk. Udah ya? Oke, salam kenal semuanya. Semoga teman-teman sehat semuanya dan kalau udah tradingnya lancar. Oke, hari ini dari kemarin kita membahas cuan. Kali ini kita membahas faktor-faktor di mana sih kok banyak stigma negatif di luar sana yang berhubungan dengan forex, apalagi orang-orang yang mau memulai bisnis ini sudah di depan matanya itu sudah tergambarkan bahwasannya forex ini identik dengan kehilangan uang gitu. Jadi gitu. Jadi sehubungan dengan itu kita adakan untuk mengantisipasi teman-teman biar nggak takut dan akan memulai bisnis trading ini, kita mulai dengan tema mengapa banyak yang kehilangan uang di forex itu sendiri. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan yang masih awam, forex itu sendiri adalah perdagangan ya, perdagangan falas mata uang secara online, secara digital. Dan kalau teman-teman tahu, perputaran uang di bisnis trading forex ini adalah perputaran uang terbesar di bursa finansial ya. Bursa finansial kan banyak sekali tuh, ada bank, ada saham, ada kripto, tapi forex ini adalah bursa finansial terbesar perputaran uangnya. Kalau dari penelitian perbankan itu sendiri menyentuh area 5,3 triliun USD per hari. Jadi dengan angka sebesar itu tentunya itu sangat menggoda bagi orang-orang untuk ikut setidaknya terjunlah mencicipi sebagian dari perputaran itu. Kalau sebesar itu, apakah kita bisa dapat untung untuk 1 juta dari perputaran itu tentu sangat mudah. 2 juta, apakah 100 juta pun mudah dari perputaran segitu. Tapi dengan perputaran itu sebesar itu tentunya banyak orang-orang yang tentunya ataupun
cuma ikut-ikutan aja kayak gitu. Pada akhirnya juga nanti hasilnya hilang tentunya. Jadi dari sini nanti kita akan bedah faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan orang-orang itu banyak kehilangan uang di forex itu tersendiri. Kalau teman-teman jeli ya, sebetulnya ada dua faktor. Ada dua faktor yang fundamental yang menyebabkan trader itu kehilangan uang di forex. Faktor pertama itu dari diri sendiri yang pertama. Yang kedua dari pihak kedua, dari ini pihak luar ya. Ada nanti akan dibagi-bagi tuh nanti akan penjelasannya. Kebetulan saya di sini mungkin akan menjelaskan dari faktor pihak kedua yang akan mungkin menjadi sebab musababnya orang-orang itu kehilangan uang di trading forex. Oke, langsung saja saya jelaskan. Nah, udah ya. Jadi kalau dibedah sebetulnya banyak hal kerugian yang disebabkan oleh pihak kedua. Dalam hal ini mungkin kita banyak trader yang kena scam atau penipuan. Kalau teman-teman lihat loh, cari searching lah di Google itu scam di dunia forex itu. Nggak ada habisnya teman-teman untuk membaca tentang penipuan-penipuan yang ada di trading forex itu sendiri. Kenapa kok sampai segitu banyaknya? Ya karena pertama dengan perputaran sebesar itu uang di forex, banyak yang berbondong-bondong ingin ikut gitu loh. Ketika banyak orang atau trader yang ingin ikut, tentunya ada yang modal cuma ikut-ikutan atau iming-iming dengan profit sekian, itu pun sudah masuk, akhirnya juga endingnya hasilnya nggak bagus juga, dalam ini kena scam penipuan. Apa sih sebetulnya itu scam atau penipuan itu? Jadi teman-teman harus jeli di sini. Bahwasannya trading itu harus butuh mediator. Apakah bisa kita trading sendiri langsung ke bursa? Ya bisa-bisa aja, tapi kita perlu modal yang sangat besar. Bagaimana caranya menjembatani modal kita kecil untuk masuk bursa itu sendiri, ya tentunya dengan bantuan broker. Makanya adanya broker itu sendiri untuk membantu kita masuk ke market dengan nominal modal yang relatif kecil ya gitu. Adanya broker itu untuk menjembatani kita untuk masuk market dengan modal yang kecil ya tentunya. Nah, banyak yang tertipu atau banyak oknum juga dalam broker itu sendiri yang istilahnya memanfaatkan dari ketidaktahuan orang banyak itu sendiri yang mau setidaknya udah mau berbondong-bondong nih tentang pengen cuan, tapi karena nggak ada ilmu dimanfaatkanlah ini kayak gini. Jadi faktor scam, penipuan itu banyak ciri-cirinya. Teman-teman kalau lihat ketika ada grup atau apapun itu yang menawarkan penghasilan fixed income, ingat ya, fixed income. Kenapa kok fixed income? Karena dalam sebuah trading itu nggak ada satupun orang yang bisa secara 100% mengetahui kapan market itu akan turun atau kapan market itu akan naik. Kita hanya bisa menganalisa dari sebuah pergerakan kayak gitu. Jadi kalau di sana ada sebuah grup ataupun komunitas yang menawarkan pendapatan yang fixed income dari sebuah trading, tentunya itu patut dipertanyakan. Berarti kalau sudah ada contoh dari penghasilan fixed income dari sebuah trading, maka tentunya dia sudah tahu dong arah pergerakannya kayak gitu. Nah, kebanyakan orang itu tergiur dari itu. Depo 1 juta, seminggu dapat 500, ya keren banget berarti itu, sangar. Kalau itu banyak orang tergiur karena itu. Jadi model-model scam ya karena adanya fixed income sebetulnya. Jadi teman-teman di sini yang mau memulai trading, ingat ketika ada komunitas atau perorangan yang menawarkan fixed income, itu harus dicurigai. Harus dicurigai. Beda lagi kalau trading plan dalam bentuk
dari modal ya. Misalkan trading plan saya mempunyai trading plan sebesar 1% dari modal. Ya, artinya apa? Ya planning, nggak fixed income itu planning, sebuah planning beda dengan misalkan satu hari pastikan saya dapat 500.000, beda ya sama fixed income sama persentase gitu. Kalau persentase kan diukur dari berapa persen kemunculan dari sebuah keuntungan profit itu sendiri. Jadi tanda-tanda scam penipuan itu tentunya adalah fixed income. Banyak teman-teman. Itu yang pertama. Kenapa banyak orang kehilangan uang di trading forex? Yang pertama karena faktor luar, tertipu, kena scam. Kalau di total pun udah berapa ratusan miliar uang yang keluar akibat dari scam itu sendiri kan. Itu. Jadi harapannya teman-teman harus waspada nih, ini bentuk scam, penipuan atau bentuk memang trading dari jangka panjang atau dari plan itu sendiri. Oke, yang kedua ketika scam, tentunya ini yang jadi momok dari sebuah trading. Titip dana atau ditradingkan. Banyak memang bentuk apa sih, kalau kita punya uang, misalkan kita punya uang, terus ada yang menawarkan bisnis, sejatinya memang kita sebagai investor kan cuma menyetorkan uang gitu ini. Tapi perlu digarisbawahi ketika sebagai investor dan cuma menitipkan dana, itu ada kemungkinan dana kita itu hilang ataupun entah kemana hilang karena kita nggak tahu bakal kemana dana kita. Apalagi kita nggak mempunyai ilmu, tiba-tiba kita ditawarkan, udahlah kita titip dana aja, titip atau ditradingkan. Banyak broker-broker atau istilahnya marketing yang baru terjun di dunia katakanlah baru terjun setahun 2 tahun di dunia trading, sangat berani karena untuk mungkin tekanan dari perolehan margin itu sendiri dari broker sampai menghalalkan sini aja saya titip dana sini nih. Ya kalau sudah ada kata-kata titip dana ditradingkan, pilihannya hanya 2, itu rugi ataupun profit. Kalau sampai yang mentradingkan itu rugi dengan kapasitas dia sebagai seorang pegawai dari sebuah broker misalkan, itu pasti akan mengganggu kinerjanya tentunya. Mengganggu kinerja, tentu juga mengganggu psikologi. Dia itu mau mengembalikan, nanti ujung-ujungnya akan kacau juga. Jadi kalau misalkan saya perbandingan di Didimek sendiri karyawannya diharamkan untuk titip dana, bahkan untuk menerima dana, bahkan untuk mereadingkan akun. Kenapa? Ya karena dari segi psikologi orang itu kalau sudah mentradingkan uang orang, itu pilihannya cuma satu, dia harus bagaimana profit, nggak mau tahu akan loss gitu orang itu. Investor nggak mau tahu kalau misalnya loss. Jarang investor yang loss itu terima, itu jarang. Namanya kita menyetorkan uang, ya, oke saya setor uang ke kamu lah 100 juta. Kamu kan udah ahli, udah keluar ahli tuh, Nggak mungkin juga kan kamu loss dengan ini. Nah, udah ada kata-kata, udah break mental tuh, udah satu. Pertama kita ahli, udah istilahnya udah terbranding bahwasannya kita ahli. Kalau kita loss, ya malu dong kita. Ya. Jadi udah kena mental yang pertama. Apalagi yang beneran kalau loss, kerjaan terganggu, dan tentunya psikologi tradingnya pun nggak akan baik. Dan dari barometer itu kenapa karyawan di Didimek diharamkan untuk mentradingkan akun nasabah itu sendiri, jadi gitu. Ini saya nggak bicara broker lain ya, saya bicara tentang broker yang saya tahu di Didimek. Itu kenapa kok alasannya nggak boleh menitipkan dana, nggak boleh titip dana, sama nggak boleh mentradingkan akun nasabah, karena salah satunya itu riskan gitu. Jadi banyak dari sumber-sumber berita pun teman-teman kalau lihat tuh, banyak dari BAPEPT sendiri ada sekitar 218 investasi bodong dari tahun 2002 aja itu. Itu ke data, itu yang ke data. Yang ke data apalagi jauh lebih besar mungkin. Mungkin yang data mungkin person by person, orang by orang. Banyak tuh di grup Telegram yang mengatakan belajar dengan
Mismaya misalkan, dijamin fixed income 100 juta, 1 bulannya 75 juta lah. Loh, saya tuh mau kayak gitu ya. 100 juta 75 juta, siapa yang nggak mau ya gitu ya. Kita tradingkan. Kita cuma leha-leha, istilahnya leha-leha, nerima, ya mungkin awalan kita terima untung. Ke depan, nggak tahu. Karena pertama, nggak ada satupun orang yang bisa dengan 100% mengetahui arah pergerakan market. Kita hanya bisa menganalisa, oke lah besok, kemarin kita sesuai analisa kita. Analisa kita sesuai, besok belum tentu loh, belum tentu. Nggak ada satupun yang bisa menebak arah market itu loh. Besok kemarin kita cuma ratusan bahkan miliaran juta rupiah. Tapi besok bisa kita lebih heboh loss-nya. Kalau sudah lebih besar dari loss-nya, itu udah kena mental, itu jelas dah. Jadi alasannya kenapa banyak juga, pertama scam, yang kedua titip dana. Banyak yang melakukan titip dana dalam trading. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga ya ini dari faktor brokernya atau broker nakal. Tentunya nggak semua ya, nggak semua. Saya bilang ini adalah oknum. Kenapa? Karena nggak semua broker kayak emang nakal gitu. Yang pertama, spread yang terlalu besar. Teman-teman kalau mau terjun di dunia trading, pilih yang pertama broker. Broker yang jelas sudah terregulasi, yang paling bagus sudah terregulasi. Karena apa? Karena ketika ada apa-apa, kita ada mudah untuk dalam hal mengadu itu sendiri. Aduannya gampang, tinggal ke Bapepti, kalau ada apa-apa pun tinggal kita berbondong-bondong, mengajukan klaim, berarti biar broker itu ditutup. Bisa-bisa aja, banyak kejadian kayak gitu kan. Itu enaknya kalau broker terregulasi. Yang kedua, waspadai dengan adanya spread. Kadang itu spread, meskipun itu sedikit banyaknya nggak ngefek ya, kalau kita jeli, itu ternyata sangat berpengaruh pada trading kita. Misalkan nih, spread-nya dia floating spread, katakanlah floating spread, tapi floating spread-nya nggak dibatasi berapa maksimalnya. Misalkan kita TP buy, misalkan buy, harga di TP-nya harusnya di 1875. Karena spread-nya itu melar bahkan sampai ratusan pip, harusnya itu TP, take profit, malah kita nggak jadi TP, marketnya berubah menjadi balik arah. Itu sering terjadi ketika banyak-banyak oknum broker yang istilahnya spread-nya itu dimanipulasi, dimelar-melarkan kayak gitu. Jadi harus dilihat juga spread-nya gimana kayak gitu. Terlalu lebar atau memang wajar kayak gitu. Yang kedua, manipulasi pasar. Apakah ada broker yang bisa? Ada juga gitu. Contoh cara gampangnya gini loh, misalkan teman-teman. Ketika teman-teman trading, misalkan ada aja lah misalkan 2 orang misalkan yang trading di broker yang sama. Cobalah kita berdempet-dempetan tuh lihat tuh layar antara satu sama kedua. Sama enggak? Misalkan. Kalau sama, kalau sama is oke. Yang kedua, lihat dulu lonjakan harganya. Ketika ada, wajar nggak ketika dia melonjak harga, ketika meski ada fundamental, biasanya cuma segini, berapa poin itu sampai ratusan poin. Kan banyak kisah-kisah dulu itu manipulasi market itu ya banyak sih teman-teman kalau lihat berita-berita yang harusnya cuma bergerak berapa 80 pip, bahkan jadi ratusan pip, ribuan pip atau ratusan poin. Itu sangat berefek kepada margin level kita dan akun seorang trader itu sendiri kan. Jadi manipulasi pasar apa ada harus diwaspadai itu. Itu juga menyebabkan salah satu kenapa uang kita hilang karena kita nggak hati-hati terhadap broker macam oknum itu sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah yang secara umum banyak kita jumpai. Tidak bisa di WD. Banyak kita tahu broker yang ketika kita misalkan udah untung ya ratusan ribu kita tarik bisa. Ketika kita untung jutaan bahkan puluhan juta kita tarik, naudzubillah susahnya gitu. Alasannya ada aja. Nah kalau ada broker-broker sepakat udah nggak usah diistilah kalau orang Jawa nggak usah dibaleni, langsung aja stop, ganti ke broker yang lain udah gitu. Kenapa? Karena prinsipnya kita itu trading itu mau cuan gitu. Kalau cuannya itu nggak bisa ditarik, ngapain trading itu? Masa kita mau belajar market, pergerakan market terus nggak bisa ditarik-tarik kan percuma juga kayak gitu. Jadi salah satu faktor kerugian ya tentu nggak bisa di WD.
Percuma kita profit puluhan juta bahkan ratusan juta kalau ujung-ujungnya nggak bisa di WD itu. Apalagi nggak bisa yang termasuk ribet WD aja kita harus tinggalkan gitu loh. Kenapa? Ya karena withdraw itu sudah hak dari seorang trader gitu loh. Jangan mau deponya aja, tapi ketika kita mau menarik keuntungan kita nggak diperlama atau dipersulit juga itu jadi persoalan gitu loh. Jadi waspadai adanya broker yang memang mempersulit proses dari WD itu sendiri. Karena pada undang-undangan Bapepti itu sendiri memang itu hak dari seorang trader, withdraw itu sendiri. Kalau dia halang-halangi ya bisa kena kayak gitu. Sinyal palsu, ya maksudnya apa sih sinyal palsu ini? Kan banyak tuh, beli sinyal, di sini sinyal, beli. Ujung-ujungnya sinyal, apa ya isinya? Sinyal itu kan tergantung dari apa ya, indikator atau kebiasaan membaca market yang kita jalani misalkan. Kita pakai indikator A, sedangkan si B pakai indikator B. Sinyalnya pun kadang berbeda kayak gitu. Jadi nggak ada 100% sinyal yang akurat. Tapi waspadai juga adanya sinyal-sinyal palsu. Maksudnya gimana? Kita sudah ada tuh kumpulan kadang beli sinyal beli. Pertama tuh profit, lama-lama ujungnya loss juga gitu. Jadi adanya sinyal palsu itu juga salah satu momok ya bagi trader yang mau ikut join trading, tapi karena memang keterbatasan ilmunya, dia mengandalkan sinyal, yang diandalkan ternyata ya cuma mau enaknya aja, mau ngumpulkan uang aja kayak gitu. Ketika udah uang terkumpul, lari gitu. Banyak hal-hal yang kita jumpai kayak gitu. Itu yang mungkin dari beberapa hal di faktor selain diri sendiri ya. Nanti kalau masalah diri sendiri ada money management, ilmu, teknik, itu mungkin akan ada pembahasan dari master yang lain. Tapi dari segi luar, salah satunya ya kenapa banyak orang yang kehilangan uang di trading forex. Yang pertama ya kena scam, penipuan. Yang kedua titip dana, trading. Yang ketiga salah memilih broker. Banyak broker nakal, broker oknum. Jadi untuk menjembatani teman-teman agar tidak kerugian uang dalam trading forex atau minimal jangan sampai hilang semuanya lah. Yang pertama tentunya teman-teman harus banyak kok ini ilmu sekarang itu di dunia digital itu kita tinggal searching mana broker yang baik, mana yang broker yang kurang baik itu nanti akan muncul semua kok plus minusnya nanti. Jadi harapannya teman-teman yang mau trading atau memulai aktivitas dagang digital, falas, tentunya searching dulu lah, penelitian dulu, mana broker yang baik, plus minusnya apa, kayak gitu. Yang terlebih lagi ya tentunya rekomendasinya adalah broker yang sudah terregulasi yang pertama. Dari segi keamanan dana broker itu gimana? Apakah terjamin atau enggak? Trading itu sudah was-was loh ya. Trading was-was karena pengembaliannya tinggi, kerugiannya juga tinggi. Kalau masalah uang deposit aja kita nggak secure, nggak aman, apalagi nanti tradingnya. Uang yang kita simpan aja udah kita was-was, apalagi nanti tradingnya sendiri. Udah was-was, udah double was-was sudah. Itu bahaya loh. Jadi harapannya dari segi keamanan dana juga harus diperhatikan. Terus dari segi ilmu mungkin, ada nggak fasilitas ilmu atau fasilitas edukasi yang diberikan kepada seorang membernya atau nasabahnya nanti. Jadi ujung-ujungnya ya, bukan promo ya, ujung-ujungnya ya mungkin ke Didimek, ujung-ujungnya bukan promo ya, ujung-ujungnya kalau dibandingkan ya ujung-ujungnya ke Didimek mungkin ya bagus lah itu. Ya. Mungkin itu aja Mbak Maya, untuk selebihnya kurang lebihnya segitu sedikit dari saya. Mungkin ketika nanti ada ya pertanyaan yang lain nanti akan dijawab di akhir sesi ya. Untuk itu terima kasih waktunya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Master Salik atas penjelasan yang sangat jelas sekali gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang telat datang bisa nanti tanyain aja di kolom chat. Selanjutnya
penjelasan dari Master Sony, Master Vincent. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum saya mulai, pastikan dulu saya share screen. Nah, apakah udah muncul? Sudah, Ya. Master. Oke. Jadi di sini saya akan membahas yaitu adalah penyebab rugi karena diri sendiri ya. Jadi yang kali kita bahas nih apa dari Master Solik ya, itu tuh penyebab rugi karena pribadi ya, karena pihak kedua ya, karena kan ada yang ditipu, ada yang lain. Nah, kalau misalnya saya di sini saya akan membahas tentang rugi karena diri sendiri. Sebentar. Oke, boleh tampil ya? Oke, yang pertama ya, yang pertama itu adalah modal. Kalau sama Bapak Ibu tahu, pasti paham ya modal. Karena mau modal ya, karena kalau modal dari trading yang tidak realistis, ini menyebabkan banyaknya trader yang akan rugi dan tidak menjalankan aturan money management yang baik. Paham nggak tulis ini? Jadi banyaknya teman-teman kita itu ya, bahkan bukan cuma Indonesia doang, tapi di luar sendiri. Di luar negeri sendiri pun banyak sekali masyarakat yang tergiur dengan deposit trading yang minim, ya, minim $5, $10, ya, dan sebagainya. Itu nggak salah. Kalau saya nggak salah, itu sah-sah aja. Cuman masalahnya adalah di mana banyak sekali para oknum IB-nya ya, entah IB-nya, entah afiliatornya, atau semacam yang lainnya, mereka itu sayangnya itu adalah bahwa menggiring opini di mana trading dengan modal kecil $50 yang terjangkau ya, deposit $50 bisa menjadi ratusan dolar. Mereka menggiring opini seperti itu, gitu ya. Sedangkan mereka sebagai IB ya, sebagai IB dan sebagai profesional trader juga, itu adalah hal-hal yang wajar banget. Ya. Hal-hal yang wajar dan emang betul kok seperti itu gitu. Emang betul seperti itu gitu. Cuman adalah dampaknya itu adalah ke trader-trader yang pemula gitu. Trader-trader awam di mana mereka itu berharapnya sama seperti mana para senior-seniornya, di mana dengan deposit $50 bisa menjadi profitnya ratusan dolar gitu. Jadi kan agak susah gitu. Dan sedangkan mereka sendiri, para profesional trader, mereka bisa melewati fase deposit $50, deposit $100, bisa konsisten. Itu tuh adalah dengan udah nggak kehitung gitu, udah nggak kehitung $100 udah $100 yang keberapa, entah kan ke 100 atau ke 50 atau ke berapa ya. $100 yang ke 50 pun itu kalau kita hitung udah $5.000, udah $5.000 gitu. Makanya kan banyak juga nih trader senior ya yang deposit dengan modal kecil, tapi umur akunnya ternyata baru. Dan itu tadi MC terus depo lagi, iya, tapi enggak, jadinya tuh apa ya, itu yang membuat kita tergerus habis gitu ya. Sedangkan kenapa broker kecil, broker luar sana menargetkannya itu yang kecil-kecil ya, karena orang itu bakal identik sering bergabung itu adalah dengan yang deposit minimal dulu gitu loh. Deposit minimal dulu dibandingkan dengan deposit idealnya gitu. Sekarang mereka jadi giring opini lagi ya, mengirim opini bahwa dari deposit kecil bisa dengan giat belajar dan sebagainya bisa mencapai profit ribuan dolar gitu. Oke, paham soal sini ya. Jadi
Kalau misalkan modal tradingnya kecil, tidak realistis, maka money management pun pasti bakal dilewati ya. Yang kita deposit $50, $100 ya, pasti itu lotnya pun, targetnya pun nggak mungkin 1% per hari ya. Pasti apa? Pasti target profitnya pun akan naik gitu. Dan itu akan mempengaruhi dari money management. Oke, lanjut. Ya. Nah, dari money management kita mesti tahu juga nih, money management itu apa sih? Ya. Money management adalah tata kelola dana dalam akun trading kita. Tata kelola dana dalam akun trading kita. Ini money management. Hal ini mencakup ukuran lot yang digunakan sesuai modal trading dan target profit maupun batasan risiko yang disesuaikan dengan modal. Gitu ya. Jadi paham kan di sini kan ya? Jadi tata kelola dana dalam akun trading satu nih, tata kelola dana. Gitu. Nah, ini tuh adalah mencakup ukuran lot yang digunakan sesuai modal trading dengan target profit maupun batasan risiko disesuaikan dengan modal. Gitu. Contohnya itu tadi ya. Kalau misalnya kita gini nih, di bisnis manapun ya, di bisnis manapun pasti akan membahas profit itu dari apa? Dari segi persentase, betul kan? Dari segi persentase. Profitnya berapa persen sebulan? Setahun bisa balik modal enggak? Atau per bulan bersihnya berapa persen? Setahun bersihnya berapa persen? Kan seperti itu ya. Bukan dalam artian nominal, enggak. Ya. Bukan dalam artian nominal. Bisnis itu bukan artian nominal. Tapi kalau misalnya di bisnis trading, apakah itu berlaku? Enggak ya. Bisnis trading itu sayangnya itu adalah nggak berlaku ini tuh. Sayangnya. Kenapa sih begitu sayangnya? Ya karena itu udah nggak sehat ya. Contohnya kalau misalnya kita deposit $100. Deposit $100. Dengan deposit $100 kita nanya. Ya. Kita tanya aja. Tanya para senior trader ya. Coba tanya nih. Tanya para senior trading yang depositnya mengarahkannya $100. Pak, $100 target profitnya berapa persen sebulan? Atau per hari berapa persen, Pak? Jawabnya itu pasti udah ngaco ya. Udah nggak masuk akal. Ya sehari 30% lah. Ya 30% itu udah gede banget. Bayangkan ya. Bayangkan kita ketemu investor besar, kalau ngomongin target trading per harinya, untung kita adalah 30%. Wah pasti itu udah akan dipercaya gitu sama investor besar tuh. Kenapa? Yang kita mainkan ini kecil gitu. Kalau $100, yang 1% berarti dapatnya berapa? $1 sehari. Dan kita ngomong $1 sehari, mungkin nih keperluan kita pun dengan makan biaya kita makan pun dengan biaya makan pun akan apa? Akan nggak cukup, akan kurang sekali gitu. Jadi di sinilah teman-teman semua, kalau misalnya kita ngomong money management, pastikan adalah modal yang digunakannya sudah betul ya. Berapa sih minimal modal yang paling ideal tuh? Ya. Modal untuk menjalankan money management ini berapa minimalnya? Menurut saya adalah minimalnya itu adalah 100 juta. Kalau misalnya kita ngomongin bisnis retail apapun itu, dengan modal 100 juta, pastinya kita udah mulai berapa persen sehari? Ya cukuplah 0,5 sampai 1%. Itu berapa rupiah? Berapa dolar? Sekitar 50 sampai $100. 500.000 sampai 1 juta. Nah itu udah masuk. Ya. Dibandingkan dengan tadi, target profitnya adalah 30% per hari. Kenapa 30% kok gede banget? Ya, karena modal kita juga kecil. Gitu. Jadi, kalau misalnya target kita gede, ya berarti artinya apa? Cost pun makin besar ya. Dalam bisnis apapun itu, kita ngomongin reward, pasti resikonya pun akan besar juga. Sama, nggak cuma trading doang. Ingat ya, nggak cuma trading doang. Jadi, cara bagusnya adalah seperti ini. Kita deposit lah. Ya, deposit trading meskipun kita tahu trading bisa deposit kecil, tapi minimalnya kita jangan turuti itu. Minimalnya itu kita paham dulu dengan aturan bisnis. Sekarang bisnis mana yang bisa sehari 30%? Ya, ngomongnya ya sehari 30% bisnis dari mana? Itu nggak ada, pastinya ada. Oke, gitu. Sama ini juga ya.
dan target profit maupun batasan risiko yang disesuaikan dengan modal. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana batasan risiko yang disesuaikan dengan modal? Nah, kayak gini. Kita deposito 100 juta, kita tentukan batasan risikonya berapa. Batasan risiko saya ada 30%. Berarti berapa? $3.000 kan? Nah, kita udah paham nih, batasan risiko kita $3.000. Entah itu mau dipakai satu kali sinyal, satu kali entry, atau dipakai beberapa kali entry, ya itu bisa, itu sah aja. Atau misalnya mau dibagi lagi, itu boleh-boleh aja. Dibagi lagi seperti apa? Contohnya kayak gini ya. Dari $3.000, saya bagi lagi. Saya bagi lagi tiap entry-nya, batasan risikonya adalah $100. Ya. Nah, seperti itu. Kita bisa menghitung seperti itu. Artinya apa? Dari risiko $100, berarti kita punya signal, punya peluru sekitar 30 kali entry. Kalau misalnya 30 kali entry berturut-turut loss, barulah kita kena batasan risikonya di 30%. Gitu. Tapi kan kita nggak mungkin juga ya 30 kali berturut-turut trading akan loss gitu. Pasti ya, kalau 30 kali trading berturut-turut akan loss, ya mungkin harus di cross check dari segi gaya trading ibunya, bapaknya mungkin di tradingnya ada yang salah, atau di gaya tradingnya ada yang salah, seperti itu. Oke, lanjut. Psikologi. Nah, ketiga adalah psikologi ya, gitu. Jadi psikologinya kita harus tahu dulu nih pengertian itu apa ya. Pengertian psikologi trading adalah keadaan mental seorang trader ketika menjalankan trading plan yang berpengaruh terhadap hasil tradingnya. Jadi betul ya. Psikologi trading itu mencakup tentang mental kita nih dalam apa? Mental juga nggak cuman di sini nggak dibahas tentang rugi atau untung, nggak dibahas ya, tapi mental terhadap menjalankan trading plan-nya. Berarti trading plan-nya yang dilihat bukan profit atau ruginya. Sama, ketika profit kita nggak boleh euforia, ketika rugi juga kita nggak boleh terlalu ya, nggak boleh berlarut gitu. Tapi psikologi atau mental trader seseorang itu dia dari apa? Ketika dia menjalankan trading plan-nya gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti apa? Seperti gini. Misalkan, wah saya loss. Saya loss. Atau saya floating. Ya. Ketika floating, mungkin yang psikologi sudah kena akan panik. Ya. Akan panik itu akan apa lagi? Ya bingung sana sini, emosi sana sini, masuk lagi market, ya buy lagi, udah itu salah posisi, tapi terus-terusannya buy, atau dia turun terus gitu. Itu artinya udah kena psikologinya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nih, wah saya salah posisi floating, dia menganalisa dulu, ya. Dia menganalisa dulu, terus melihat dulu plannya kemana nih, naiknya saya mana, terus dia bakal ngapain, ya. Artinya kalau seperti itu, meskipun dalam keadaan rugi, psikologi tetap terjaga. Dan biasa seperti orang-orang seperti itu akan sukses di tradingnya. Karena apa ya? Karena mereka udah bisa mengatasi di mana akun tradingnya sedang terkena resiko kerugian, tuh ya. Ketika akan menghadapi resiko kerugiannya seperti itu. Tapi pada saat untung bagaimana? Apakah harus jaga juga psikologinya? Ya, tetap harus ya. Pada saat untung lu, wah ini saya untung, tambah lagi, ya. Tambah lagi posisinya, tambah lagi, katanya dia turun, ya, turun terus. Gitu. Nah itu ada serakah. Gitu. Jadi kita juga nggak boleh serakah dalam trading, gitu ya. Oke lanjut. Nah, di sini saya nemukan di Google ini, sebetulnya saya ketemu ini tuh dari dulu tahun 2014-an ya, 2014-an, 2013-an, nah ini tuh udah ramai banget dulu di Facebook tuh. Gitu ya. Ini adalah ciri-ciri psikologi trader terganggu ya. Pasti Bapak Ibu pasti pernah ngalamin seperti ini. Saya pun dulu
harga mau naik nih ya. Harga mau naik. Wah, seperti mau naik ya. Seperti mau naik. Oke, saya buy. Oke, di sini tuh koreksinya ya, tuh koreksi. Sebenarnya tuh koreksi nih, tuh koreksi, ya, tuh koreksi udah gitu buy. Nah, kan? Tuh kan, koreksi lagi buy aja gitu. Tapi ragu, ya itu ragu. Terus ini koreksi tadi masuk kalau nunggu terus bisa ketinggalan profit. Oke, buy sekarang, jadi buy di sini ya, buy di sini nih karena dia berharapnya adalah di bawah, tapi katanya dia makin atas, makin naik dikit-dikit gitu. Nah di sini ternyata harga masuk, dia balik, dia buy. Nah, terus harga naik dikit, ya dikit. Harga dikit udah naik, dia udah euforia, mantap Jack, gitu. Ada gitu ya. Udah euforia, wah udah ngerasa paling jago di trading tuh, udah jadi master gitu ya. Oke, di situ dia udah ngerasa jadi master gitu. Nah terus udah gitu bagaimana? Turun ke bawah ya, asik posisi ini tambah koreksi, turun ke bawah ya. Buy lagi, ini masih saya sebut ya, ketika floating profit dia buy lagi, dan ini adalah sampai bawah nih, udah buy, jeblok ke bawah, kan? Langsung pada cek news, cek berita, itu udah hal yang pasti ya, udah hal yang pasti dari orang trader, bagaimanapun tekniknya ya, bagaimanapun orang, ya. Masalahnya apapun pasti kayak gini, kalau udah floating pasti ngecek news, ya. Sabar, jangan panik, tunggu koreksi naik atau main long term sekalian gitu. Jadi teman-teman pasti pada pernah kan ya. Saya pun pernah kok. Bahkan masih sering ya juga gitu. Dari scalping ya, rencana niat ambil dikit nggak tahu malah jadi long term ya. Rencana ambil 10 pip malah jadi lebih gitu loh. Jadi ya inilah kenapa kayak gitu ya, karena kita nggak punya batasan risiko, nggak punya trading plan-nya. Cuma melihat dalam beberapa jam aja, satu jam udah berani menyimpulkan harga mau kemana tanpa melihat roadmap lebih jauhnya gitu. Jadi di sini kita lihat nih ada punya buy di atas banyak ya, jawab tuh gimana nih, panik ya. Cukup gak kuat, gua mending stand aside dulu, close semua gitu. Jadi buat NC gitu, buat NC pas ke bawah banget, buat NC gitu. Nah udah ke bawah nih, makin mau udah di close ya, ke bawah lagi, dia merasa bersyukur. Untung gua close tadi ya. Itu kalau enggak harga makin ke bawah nih. Contohnya apa nih? Di sini ada setup double top ya, double bottom. Ada setup double bottom, itu dia naik ke atas tuh kan, ke atas. Ya. Dia ragu nih, mau buy enggak, tapi mau buy, tapi sebelumnya ini harganya turun banget. Gitu. Ragu ya, pasti ragu trading, pasti ragu gitu. Tentunya makin naik ke atas gitu. Ya. Buy di sini, maksudnya di sini, karena harga di sini udah kelihatan mau turun. Ya, takut terjadi seperti double top ini, ya, jadi double top. Kalau harga malah breakout resistance dan ternyata terbang tinggi. Kalau misalnya kita udah punya apa ya, kalau trading masih seperti ini, pasti Bapak Ibu psikolognya udah terganggu gitu ya. Bagaimana untuk mengatasinya ya tadi, ya, trading plan, gitu. Tekniknya yang mesti diasah lagi. Kita mesti percaya banget sama teknik yang kita pakai. Untuk masalah tekniknya akan dibahas lebih oleh Pak Abi ya. Jadi di sini saya hanya ingin memberitahu ya. Jadi yang tadi kita bahas nih ya, modal, money management, psikologi ini tuh ada saling berkesinambungan, saling cocok-cocokan gitu, saling membutuhkan satu sama lainnya gitu. Nggak ada satu ya. Kita teknik pinter, modal nggak ada, money management pasti ngaco. Modal ada, money management masuk, tekniknya nggak bagus, ya. Tekniknya nggak bagus pasti apa? Psikologinya kena, ragu. Wah ini mau naik, ini mau turun. Ya. Meskipun jaga MM, tapi dikit-dikit cut loss. Udah ujungnya apa? Ujungnya habis. Jadi emang perlu banget ya tentang modal, manajemen, psikologi dan teknik trading.
Jadi di sini saya akan membahas juga ini terakhir. Kalau misalnya kita udah ngomongin terganggu atau udah terkena psikologinya, kita harus tahu cara mengendalikan psikologi tradingnya. Di sini ada 5 nih. Gunakan modal trading yang realistis dengan target trading kita. Itu yang tadi saya sebutkan. Jadi jangan sampai modal tradingnya itu adalah modal $100, tapi berharapan dengan gede. Dia juga deposit $100 bisa dapetin motor kok besoknya, mobil kok besoknya dengan deposit $100. Bedakan kita sama mereka itu adalah mereka udah profesional dan pastinya sudah bayar $100 yang MC gitu. Pasti itu nggak bisa dibohongin ya, nggak bisa dibohongin. Yang kedua adalah tentukan batasan kerugian dari modal yang kita gunakan. Jadi udah dibahas ya. Kalau misalnya kita gunakan modal 100 juta, modal yang menurut saya adalah modal ideal untuk suatu bisnis, ya, kita batasin dulu kerugiannya. Jangan sampai dihabiskan untuk 100% nih, jangan. Batasin dulu, saya contohnya 30%. 30% saya akan setelah plus 30% saya akan evaluasi dan saya akan belajar lagi seperti itu. Yang ketiga, setelah kita menentukan batasan risikonya 30%, makalah kita ngomongin targetnya. Targetnya realistis aja. Jangan kayak tadi. Saya targetnya 30% sehari. Kok 30%? Ya karena kalau misalkan deposit kalau misalnya target 1% sehari, nggak masuk. Depositnya kecil. Ya. $100 depositnya $100, $1.000. $1 per hari berarti $10 ya, atau $1 gitu. Wah, itu sih yang ada juga malah jadi rugi ya, bakal jadi rugi kita gitu. Sama makan pun bakal lebih mahal, lebih mahal jajan kita dibandingkan target profit kita. Gitu. Yang ketiga adalah tentukan target yang sudah ya. Yang keempat adalah membuat trading plan. Contohnya membuat trading plan seperti tadi. Seperti ini contohnya. Kemarin gold naik cukup tinggi, ya. Naiknya cukup tinggi. Dan cost-nya pun, cost candle D1-nya sudah berada di atas resisten daily. Oh, berarti dia mau naik ke resisten berikutnya. Buy deh, besok di pagi hari. Nah, seperti itu. Ya. Itu termasuk trading plan. Udah tahu kita mau ngapain hari ini, ya. Fokusnya kemana, antara buy atau sell, terus pasang stop loss dan TP. Yang terakhir adalah set and forget. Ini mesti dilakukan set and forget ini. Kalau misalnya kita nggak dilakukan set and forget, kita mantau terus MT5 kita, MT4 kita, chart kita mantau terus, ada mah terguncang psikologi. Jadi cara mengendalikan psikologi seperti ini, pastikan modalnya realistis, batasi kerugian, targetnya juga buat realistis, yang keempat membuat trading plan, lalu set and forget. Data cukup dari 1 jam sekali gitu, maksimalnya lah 1 jam sekali, kalau minimalnya 4 jam sekali, 4 jam sekali kita lihat seperti itu. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih. Itu sekian sedikit penjelasan dari saya. Boleh ilmunya lanjut untuk berikutnya. Oke, terima kasih Master atas penjelasannya. Dilanjut dulu mungkin ya kepada Master Sapri dari Didimex Makassar. Kebetulan kesempatan saya persilahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kedengaran, Mbak ya? Bentar, Mbak. Udah kelihatan belum? Halo, Assalamualaikum. Kedengaran, Mbak ya? Iya, kedengar. Iya. Selamat malam, Mr. Sonson. Selamat malam, Mr. Solik. Malam. Iya. Hari ini saya bawa materi terakhir. Ada enaknya dan tak enaknya juga, Pak ya. Enaknya ke belakangan. Tidak enaknya semua materi yang harus kita bawakan kayaknya sudah dibawakan semua sama kedua master sebelum saya gitu. Jadi saya tinggal menambahkan aja mungkin, Pak. Saya mulai dari tema kita malam ini.
kenapa sih banyak orang yang kehilangan uang di trading forex? Sebelum saya mau masuk lebih dalam, mungkin saya akan tambahkan pertanyaannya. Kenapa sih banyak orang kehilangan uang di trading saham? Kenapa sih banyak orang kehilangan uang di bisnis kontraktor? Kenapa sih banyak orang kehilangan uang di bisnis kuliner? Atau kenapa sih banyak orang kehilangan uang di bisnis ekspor-impor umpama? Pertanyaan saya, dengan semua kejadian yang saya sebutkan tadi, apakah bisnisnya yang salah? Itu mungkin yang saya mau tanyakan. Dari semua bisnis yang saya sebutkan tadi dan mengalami kerugian, pertanyaan saya, apakah bisnisnya yang salah? Karena dari pertemuan yang tiap hari dengan nasabah, dengan calon nasabah, ya kan, pertanyaan sejuta umat yang sering saya dapatkan di lapangan. Salah satunya itu di bisnis kamu, ya kan, di bisnis trading forex, di bisnis online trading ini. Lebih banyak mana orang yang profit daripada orang yang loss? Itu hampir pertanyaan yang selalu saya dapatkan buat calon-calon nasabah baru. Saya jawabnya simpel aja. Bisnis ini secara general masuk di Indonesia tahun 1997. Ya kan, dimulai secara merata di seluruh Indonesia dengan izin dan sebagainya itu tahun 2000. Kalaulah bisnis ini lebih banyak orang yang loss daripada orang yang profit. Pertanyaan saya, apakah bisnis ini masih ada sampai sekarang? Sama juga dengan bisnis-bisnis yang lain. Anggaplah kuliner, anggaplah kontraktor, anggaplah orang yang bergelut di bidang ekspor impor. Kalaulah bisnis itu lebih banyak orang yang rugi daripada orang yang untung, pertanyaannya apakah bisnis-bisnis itu masih ada sampai sekarang? Jadi biar enak, biar rata kita menjabarkan. Jadi kenapa banyak orang kehilangan uang di bisnis forex? Ya kan? Nah, semuanya secara detail, secara general itu sudah disampaikan oleh Mr. Sonson sama Mr. Colin. Nah, cuman materi malam hari ini yang saya bawakan itu mungkin masuk ke masalah sistem. Mungkin masuk ke masalah sistem. Bagaimana sih memprediksi market supaya kita bisa profit konsisten. Baru-baru kejadian ini saya alami di kantor waktu weekend kemarin. Waktu weekend kemarin kejadian di kantor, ada 3 nasabah yang datang ke kantor, kita trading bareng sampai jam 1 malam waktu Makassar. Ya kan? Kemarin itu ada berita yang kita sama-sama paham, itu namanya the King of Forex, Non-Farm Employment Change, atau data penghasilan masyarakat Amerika di luar sektor pertanian. Dan ada berita-berita lainnya yang sangat mendukung satu sama lain. Ya kan? Di saat berita non-farm payroll ini keluar, ya kan, rata-rata kita fokus ke situ. Rata-rata teknikal tidak bermain. Dan rata-rata fokus di beritanya. Fokus di berita yang satu itu. Non-farm employment share. Sementara ada berita-berita lain yang sangat mendukung. Nah, jadi kenapa saya angkat tema ini? Karena baru-baru saja kejadian saya alami waktu malam Jumat kemarin, dan ada diskusi panjang dan diskusi alot di saat kita action di market dengan nasabah-nasabah tersebut. Ya kan? Jadi salah satu, menurut saya pribadi, salah satu yang membuat orang kehilangan uang di bisnis ini adalah ketidakpastian kita dan ketidakmampuan kita bagaimana sih membaca berita yang benar dan baik di saat berita itu dirilis. Karena sejatinya ada berita yang direspon sebelum dirilis dan ada berita yang direspon setelah dirilis. Ya kan? Nah, untuk kejadian kemarin, anggaplah saya klik yang berita employment change kemarin, karena rata-rata nasabah yang saya temani kemarin itu fokus ke berita non-farm payroll ini. Mbak Maya, tampilan layar saya kelihatan enggak ya? Kelihatan, Master. Oke, siap. Saya lanjut, Mbak ya. Nah, kemarin waktu pas berita dirilis, ya kan, jam 9.30 waktu Makassar, itu fokus nasabah
itu ke non-farm payroll di saat berita rilis itu hijau. Hijau ya, artinya good for currency US dollar. Karena kenapa? Ya kan sesuai dengan petunjuknya di berita tersebut, ya kan, berita aktual lebih besar daripada berita perkiraan good for currency US dollar. Dan sayangnya nasabah-nasabah yang setemannya kemarin itu fokus ke situ. Nah, betul bahwa data yang keluar kemarin itu adalah 223K, di mana data perkiraan sebelumnya itu 200K, itu memang lebih besar daripada data-data perkiraan. Tapi satu yang dilupakan oleh klien bahwa bukan cuma data perkiraan yang penting, tapi data aktual di periode sebelumnya. Contoh, ya kan, data sebelumnya itu kan 256K. Sementara data yang dirilis itu jauh lebih kecil. 223K. Ya kan? Kalau kita berpatokan berita bahwa berita itu hijau atau bagus buat US dollar, pasti sama rata-rata orang yang transaksi mayor currency yang berhubungan dengan US dollar itu rata-rata anggaplah gold atau sterling atau euro rata-rata ambil sell karena mereka menurut mereka strong dollar. Pada kenyataannya berita yang dirilis ini lebih kecil daripada data sebelumnya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, tidak memperhatikan berita-berita negara lain. Contoh, ya kan, employment claims-nya Kanada, employment rate-nya Kanada, tingkat tenaga kerja dan tingkat pengangguran Kanada, dan dua-duanya berita Kanada ini bagus. Nah, sementara di satu sisi, di pair mayor, ada transaksi USD CAD. USD sama Kanada. Kalau Kanadanya menguat, otomatis dolarnya melemah. Begitupun sebaliknya. Jadi, kalau saya pribadi, pengalaman sekali lagi saya ulang, pengalaman saya kemarin, yang terjadi waktu hari Jumat, ya kan salah satu penyebab nasabah itu mengalami kerugian atau kehilangan uang di bisnis forex secara lebih detail, secara teknikal dan analisa fundamental. Itu karena tidak bisa memahami bagaimana cara membaca berita yang benar. Ya kan? Bagaimana cara membaca berita yang benar setelah berita dirilis langsung action. Nah, sementara kita belum tahu yang membuat bergerak ini market, apakah itu pure murni supply dan demand atau para spekulan yang ada, spekulan besar yang ada di Wall Street sana. Jadi kalau saya pribadi, kalau ada berita-berita besar untuk menghindari kerugian di bisnis forex, biarkanlah bijaknya, biarkanlah market itu bergerak. Biarkan market itu bergerak. Jangan terpancing emosi takut ketinggalan momen. Kalau takut ketinggalan momen action, ya kan, di saat harga lagi hektik, di saat volume transaksi lagi besar, ya kan, itu salah satu menjadi penyebab kita untuk mengalami kerugian di bisnis ini. Jadi untuk menyikapi berita-berita high impact yang dirilis, ya kan, alangkah bijaknya kalau kita lebih sabar dalam menunggu pergerakan harga, ya kan, lebih sabar menunggu bagaimana sih respon market ini, apakah respon berita ini sementara atau responnya akan berlanjut. Ya, karena tidak salah-salah dan NFP ini digelar the king of forex gitu kan, karena salah satu berita yang sangat berpengaruh di market. Ya mungkin yang kalahkan NFP ini cuma satu. Ya. The Fed, suku bunga Amerika, cuma itu mungkin salah satu saingannya. Nah, jadi kalau saya pribadi buat teman-teman yang ikut malam ini, salah satu pembahasan yang saya bahas malam ini karena baru-baru saya alami waktu weekend kemarin di kantor gitu. Tapi kalau saya pribadi itulah mungkin teman-teman yang lain buat bagaimana sih membaca berita yang baik dan benar, karena kita sama-sama paham, ya kan, salah satu hal yang bisa merubah tren market dari tren down menjadi tren up itu adalah salah satu berita high impact. Cuman menganalisa market berdasarkan berita, kalau saya pribadi itu harus dipadukan dengan analisa yang lebih maksimal, kita padukan dengan analisa teknikal. Nah, mungkin saya akan coba untuk memprediksi bagaimana sih membaca berita berdasarkan analisa. Mungkin Coach Tonton atau Coach Sodik bisa kasih saya masukan hari malam ini kita analisa apa bagus, Pak? Gold, euro atau sterling? Sama masih bagus, Pak.
XAU Pak ya? Siap. Tahu Mas. Oke. Kita XAU USD. Saya coba memprediksi market tanpa menggunakan indikator. Kelihatan di layar ya Pak Maya? Betul, Mbak. Kelihatan Pak ya? Kemana, Mbak? Siap. Oke. Nah, dengan penampilan market seperti ini, ya kan ini salah satu cara saya pribadi bagaimana sih supaya kita tidak kehilangan uang di transaksi forex. Ya kan? Anggaplah walaupun kita kehilangan uang di forex, tapi itu adalah kehilangan uang yang terukur. Jadi ada analisa, ada plan dan lain-lain. Nah, contohlah seperti tampilan layar seperti ini di XAU, seperti yang dibilang Mr. Sonson. Gitu. Bagaimana memprediksi market, bagaimana action. Katakanlah saya depan nasabah sekarang nih, Pak, dengan kondisi market yang sekarang, menurut Bapak kita action buy atau sell? Pertanyaannya, kalau saya sell, harga sudah terlalu tinggi. Ya kan? Kalau Pak, sorry mau masuk. Kalau saya buy sekarang, ini kan kita lihat dari hari Jumat sampai hari ini kan trend up. Jumat trend up. Hari ini hari Senin pagi-pagi open market, market Asia trend up. Jadi boleh kita prediksi bahwa Jumat dan Senin ini adalah trend up. Tapi kalau saya buy sekarang, walaupun trend up, harga sudah terlalu tinggi. Begitupun sebaliknya. Kalau saya sell, ya kan, kita melawan tren. Jadi apa yang mesti saya lakukan? Simpelnya seperti itu. Nah, seperti tampilan layar seperti ini, dengan analisa standar atau anggaplah tanpa analisa cuma membaca pergerakan market berdasarkan candle. Oke, saya coba action Pak ya. Ya kan, wah 2 lot luar biasa. Oke, anggaplah saya action sell di XAU USD. Oke, kembali bukan posisi sell sudah kelihatan, open sell 0,5. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, gitu. Saya action sell. Apa sih alasan saya action sell? Kenapa saya tidak action buy? Ya kan? Tanpa melihat analisa, tanpa menggunakan berita, tanpa menggunakan indikator. Kita menggunakan yang simpel-simpel saja lah. Apa alasannya saya ambil sell di sini? Apakah dengan saya ambil sell posisi saya pasti profit? Tidak. Jadi salah satu alasan saya kenapa saya ambil sell. Karena kalau saya pribadi dalam mengambil keputusan eksekusi di market, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa profit adalah orientasi kedua buat saya. Orientasi pertama saya adalah bagaimana sih keamanan dana nasabah saya. Bagaimana sih keamanan dana saya pribadi. Walaupun saya salah posisi dalam eksekusi market, yang jelas saya sudah tentukan risk management jadi berapa. Jadi kenapa saya sell sekarang? Karena udah kelihatan. Ya kan? Minggu ini dan minggu lalu, high tertinggi itu di hari ini, di 1880. Artinya secara teknikal, apabila harga bergerak dan break di atas 1840 dan harga mampu bermain-main di atas harga tersebut, maka kita sama-sama sepakat. Maka market akan melanjutkan trend up-nya. Tapi sepanjang tidak ada harga high atau tidak ada harga di atas 1880, maka saya confidence bahwa market akan koreksi minimal 50% dari pergerakan market hari Jumat. Jadi catatan saya ya, bukan saya ambil posisi sell, bukan seberapa besar persentase profit saya apabila saya ambil posisi sell. Tapi inilah posisi dengan risk management yang paling kecil. Karena contoh, saya ambil buy sekarang, di harga running sekarang. Apa ya? Oke. Harga running gold di 1774. Ya kan? Kalau saya buy sekarang, ya kan? Risk manajemennya terlalu jauh. Karena kenapa? Risk manajemennya kita ambil ya paling low di hari Kamis, hari Rabu kemarin. Itu terlalu jauh. Itu ada kurang lebih 26 poin. Kalau saya ambil buy sekarang, karena supportnya ada jauh di bawah. Kenapa saya ambil posisi sell? Risk manajemennya kecil. Saya sell di harga 1874.65. Apabila ada harga bergerak di atas 1880,
Artinya risk management saya cuma 6 poin. Sementara peluang saya itu ada kurang lebih 26 poin. Jadi bukan seberapa besar persentase profit saya, tapi seberapa kecil risk management yang harus saya tanggung setiap saya action. Ya, contoh ya. Ya, pasang stop loss lah. Stop loss 1782 lah, 1781, 1881. 82 lah biar enak. Oke. Kelihatan stop loss-nya gitu. Jadi seperti ini yang saya sampaikan. Kenapa banyak orang mengalami kerugian atau kehilangan uang di bisnis ini? Itu karena orientasinya mungkin menurut saya pribadi itu salah jenjang. Ya kan, orientasi pertamanya profit, sementara orientasi keduanya risk management. Kalau saya terbalik, orientasi pertama saya adalah bagaimana risk management yang sekecil mungkin, dengan peluang persentase profit itu jauh lebih besar daripada risk management saya yang ada gitu. Jadi salah satu teknik ya pada tadi berita fundamental, bagaimana sih menyikapi pergerakan harga terhadap berita-berita high impact yang dirilis. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada berita yang dirilis, ada berita yang direspon sebelum dirilis, ada berita yang direspon setelah dirilis. Terus seperti apa sih membaca berita? Apakah kita berpatokan sama forecast atau perkiraannya, atau kita berpatokan dengan data aktual sebelumnya, kita konversi ke dengan data aktual yang dirilis hari itu. Seperti kejadian kemarin lah, semua nasabah saya itu fokus ke berita NFP, non-farm payroll kan, non-farm employment change. Pas berita keluar 223, ya kelihatan hijau di forex factor itu, bagus buat dolar, mereka rata-rata rame-rame sell. Sementara mereka tidak perhatikan gitu bahwa data yang dirilis hari Jumat kemarin itu lebih kecil daripada data aktual di bulan sebelumnya. Oke, terus habis itu kita combine lah dengan salah satu analisa yang simpel sederhana dengan menggunakan high close saja, atau mungkin lebih kerennya dengan menggunakan support dan resisten. Jadi seperti ini, saya sell, persentase profit saya itu jauh lebih besar daripada persentase saya di saat mengalami risiko. Karena saya sell di 1874, risk management saya di 1882. Ya, di 1882, artinya saya cuma punya risk management itu kurang lebih 7-8 poin. Sementara saya punya peluang itu di atas 10, 15, bahkan 20 poin. Nah, jadi itu mungkin yang menjadi catatan buat kita semua gitu. Jangan sampai yang sering terjadi, kita tahan lihat posisi merah, kita tidak tahan lihat posisi biru. Kita tahan lihat posisi rugi, kita tidak tahan lihat posisi profit. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita action, alangkah bijaknya kalau risk management itu jauh lebih kecil daripada peluang yang ada. Ya, contoh seperti itu, Pak. Yang saya sell di sekarang, risk management saya di atas harga high hari ini, ya kan? Nah, terus target saya lumayan lah, Pak. Ya, 23 poin, 20 poin, 10 poin cukup lah. Ya kan? Apakah ini menjamin posisi saya benar? Bukan, tidak menjamin. Tapi satu hal yang saya tahu pasti bahwa peluang saya profit itu jauh lebih besar daripada risk management yang harus saya tanggung. Jadi bagaimana sih bijaknya kita dalam menganalisa market? Hal pertama kalau saya pribadi, ya kan, carilah posisi yang ideal dengan risk management yang lebih kecil daripada peluang yang kita dapatkan. Contoh nih, ya pasang TP lah mungkin 10 poin, 1864. Oke. Posisi sudah ada, TP sudah ada, risk management sudah ada, tinggal satu. Jalankan ini dengan disiplin. Jangan pernah dirubah TP-nya. Jangan pernah dikasih naik stop loss. Di mana? Ingat ya, jangan pernah dirubah stop loss-nya, Ya, jangan pernah dirubah TP-nya. Karena disiplin dalam transaksi itu 50% keberhasilan kita dalam transaksi. Ya kan? Semuanya sudah dijabarkan oleh Mr. Sonsol, semuanya sudah dijabarkan oleh Mr. Pauling. Gunakanlah money management yang baik, ya kan?
pergunakanlah sebaik mungkin semua instrumen yang kita punya, ya kan. Buatlah analisa, buatlah target plan. Insya Allah ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, waktu di awal gitu, bisnis-bisnis yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak semua bisnis itu berjalan sebagaimana mestinya, tidak semua bisnis itu profit, tapi kan buktinya ada orang yang bisa profit. Ya kan? Kenapa? Yang pertanyaan saya, kenapa ada orang rugi di bisnis saham, kenapa orang rugi di bisnis ekspor impor, kenapa ada orang rugi di bisnis berdagang? Tapi kenapa juga pertanyaannya juga saya lanjut, kenapa ada yang profit? Artinya bahwa orang yang mengalami kerugian dalam bisnis apapun itu, dia menjalankan bisnis itu tidak sebagaimana mestinya, tidak dikelola secara profesional. Begitu sebaliknya dengan kita gitu. Apabila bisnis ini kita kelola dan kita kerjakan dengan sebagaimana mestinya, dengan ilmu, dengan sabar, dengan disiplin, saya jamin 100% bahwa bisnis ini bisa menghasilkan seperti bisnis-bisnis yang lain, bahkan lebih. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang ada di dalamnya. Salah satunya mungkin leverage dan lain-lain. Oke, mungkin Mbak Maya, materi singkat saya cukup sampai di sini. Mohon maaf sebelumnya karena semuanya sudah dikupas tuntas sama Mr. Sonsat sama Mr. Solik, jadi saya tinggal menambahkan saja. Lebih dan kurangnya terima kasih buat Mbak Maya, mungkin bisa dilanjut untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Mbak Maya. Oke, terima kasih kembali kepada Master Sapri yang telah menyampaikan seluruh materi. Oke, lanjut mungkin ya kepada pertanyaan. Di sini banyak. Oke, kita mulai dari Pak Effendi. Apakah kehilangan uang sebagian orang di forex menjadi profit bagi sebagian yang lainnya? Nah, ini mungkin jadi bumerang ya bagi banyak trader. Soalnya pasti banyak yang takut. Ini pasti masuknya ke broker. Gimana nih, Master? Coba mungkin dari Master Solik. Tes. Oke, aman. Oke, langsung ya. Oke, langsung. Jadi apa ya? Banyak orang berstigma negatif sebetulnya sama broker itu. Jangan-jangan yang loss itu ini apa dimakan sama broker uangnya itu. Ya secara intern ya saya nggak mau membahas secara detail. Di dalam broker itu sendiri kan sudah ada sarana komisi ya kalau memang yang broker teregulasi di broker lokal khususnya. Ada split juga, ada komisi, ada split, apalagi kalau misalkan ada sebagian yang ada swap juga. Sebetulnya hal itu juga pendapatan dari broker. Ada yang lebih bahaya lagi itu ketika ada broker yang menjanjikan nggak ada split, nggak ada komisi, nggak ada swap. Terus mereka yang nyari untungnya di mana? Jangan-jangan uang nasabah yang diputarkan. Jadi kebanyakan kan seolah semua yang hilang itu diambil broker, enggak juga, ada hitungannya di bursa itu. Tapi yang jelas apa kan sudah dijelaskan dalam perjanjian ketika kita deposit ke suatu broker, komisinya ada sekian. Misalkan spreadnya juga ada, misalkan ada komisi, ada swap, itu yang menjadi pendapatan dari broker. Jadi di luar itu apakah yang loss masuk ke broker? Ya itu enggak, ini intern dari broker, enggak semuanya ya, enggak semuanya kayak gitu. Jadi yang jelas ada beberapa hal yang memang sudah dicantumkan dalam perjanjian. Kan ketika kita membuat akun kan ada perjanjiannya tuh. Ya, itu seharusnya dari perjanjian itu atau akun kondisi itu sudah tahu bagi nasabah, oh ini. Beda lagi kalau nggak bakal perjanjian ya itu. Jadi masih tanya-tanya gitu. Jadi justru pertanyaan yang sebaliknya itu gini, bagaimana kalau misalkan ada broker yang nggak ada swap, nggak ada split, nggak ada komisi, malah justru itu yang lebih bahaya.
mereka ngambil keuntungannya dari mana? Nggak fair. Jangan-jangan uang nasabah aja yang diputarkan kayak gitu. Jadi mungkin itu aja. Udah ada ini kan, udah ada beberapa hal yang diberitahu mana aja sih hak dari broker, mana sih yang nggak boleh di istilahnya dimakan dari broker itu sendiri. Udah ada perjanjian kan dalam pembuatan akunnya. Saya kira udah jelas kok kalau misalkan teman-teman udah berkecimpung dalam trading nantinya. Mungkin begitu Mbak Maya. Oke, terima kasih Master. Barangkali ada tambahan dari Master yang lain? Apakah ya? Ustaz Sosor mungkin atau saya? Oke, boleh. Siap. Jadi mungkin gini ya, dibedakan dengan kalau misalnya, jadi gini, kalau aturannya orang kehilangan uang di forex atau loss, ya, menjadi profit bagi sebagian yang lainnya, itu saya katakan betul. Saya katakan betul karena memang aturannya begitu. Ini bukan loss sebenarnya, tapi jual beli ya. Jadi contohnya gini, jual beli loh, ini jual beli. Kita ngomongnya itu adalah kita sell USD, ya. Jual USD. Ya. Contoh, sell Euro USD. Ya. Contohnya sell Euro USD. Nah itu ada dua pertukaran mata uang asing. Artinya kalau sell Euro USD adalah kita menjual Euro untuk membeli USD. Gitu ya. Jadi, nah ketika kita sell Euro USD dan ternyata harganya naik, itu tuh uang kita loss ya. Selama belum di cut loss. Selama belum di cut loss, maka uang kita masih aman. Sama kita mau beli barang, membeli mobil, ya jangan mobil, perhiasannya seperti itu ya. Perhiasan seperti itu kan. Kita beli perhiasan di 700.000. Maka harga emas pas mau menjual turun. Kata toko emasnya, wah harga sekarang per gramnya 500.000 Pak. Apa kita nanya sebagai kok bisa 600.000 terus 100.000-nya kemana? Kan nggak bisa gitu ya. Itu sama seperti kita jual beli perhiasan. Pada umum seperti itu. Kita nggak bisa ngomong wah 100.000-nya kemana Pak? Apa ke Bapak? Ya pasti ke Bapak. Cuman di dalam sini ini nggak ke broker. Cuman maksudnya adalah ke bursa. Di bursa itu ada namanya perhitungan nih. Perhitungan tiap hari itu untuk mengumpulkan data-data antara mana nih penjual atau pembeli yang untungnya tuh gitu. Jadi dari dana yang loss tadi dikumpulkan oleh penduduk itu, lalu alirlah ke yang untung. Ya. Yang untung juga sama, mereka akan dicairkan, bukan artinya langsung dikasih, enggak, mereka tapi tahan dulu, akan tahan dulu. Tapi pada saat yang untung itu WD, barulah dikasihin profitnya tuh ya, dari mana uangnya dan profit itu dari yang rugi. Tapi kalau misalkan lari ke broker ini enggak ya, sama sekali enggak. Justru broker itu adalah harapan broker yang betul itu adalah nasabah bisa terus-terusan bertransaksi di brokernya. Agar bisa terus-terusan bertransaksi di brokernya bagaimana? Apakah dikasih lockingan? Enggak ya, bukan dikasih lockingan, tapi dikasih apa? Dikasih profit, dikasih kenyamanan, dikasih signal yang analisa yang betul, analisa yang jitu, signal yang bagus, dikasih profit, dikasih kecepatan untuk profitnya, withdrawal-nya. Ya. Kalau untuk itu, broker itu nggak dirugikan. Broker yang betul, ya. Contoh seperti di Dinex, ini nggak dirugikan ketika Bapak Ibu withdrawal. Boleh dicoba, boleh dicek deh. Ya, yang ada pernah withdraw, kita tuh ada 10M. 2 miliar, 1,5 M pun ada. Apakah cairnya ditunda-tunda? Enggak ya. Enggak ya, Bumaya ya. Bumaya, apakah nanti ya Pak? Apakah marketing seperti nanti ya Pak? Tunggu bulan depan aja WD-nya. Pak, bentar ya. Kepala cabang saya lagi keluar kota. Apakah seperti itu? Enggak ya. Enggak kayak gitu. Kalau di Dinex tuh justru nasabah WD itu malah dipaksa. Pak, ini ada profit, boleh di WD dulu Pak. Itu beda ya. Kita beda banget. Jadi kita nggak perlu pusing untuk curiga apakah uang kita ke broker. Enggak ya, justru broker itu berharapnya adalah untuk
Bapak Ibu kesusahan transaksi. Karena dengan transaksi, ya Bapak Ibu memberikan keuntungan untuk broker. Nah, biar aman, bagaimana mencari broker yang legal? Itu tadi ya, yang legalitasnya jelas pun belum semuanya aman gitu. Cuman tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya, tahu dari mana nih? Ya, dia dulu aja dari withdrawalnya. Kalau misalnya menarik yang cepat, ya paling lama 2 kali 1 hari lah ya. Paling lama 2 hari. Sesuai clearing aja, clearing bank ya, sesuai clearing. Paling lama 2 hari cair semua. Kalau misalkan cairnya ditunda-tunda, banyak ini itu, apalagi pakai tanda tangan sana sini, bisa dipastikan itu mau kalau legal juga, udah tarik aja dengan Bapak Ibu. Ya, tarik aja. Tapi kalau misalkan kita beda dengan yang namanya binari kemarin ya. Binari kemarin kan beda banget ya. Kalau binari kemarin afiliatornya jelas mendapatkan sebagian dari kerugian nasabahnya. Ya. Kalau kita enggak, Bapak Ibu rugi, justru kitanya yang sedih gitu. Kita yang sedih kok bisa rugi gitu. Ya, brokernya juga sedih. Kalau Bapak Ibu bisa rugi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keuntungan broker itu dari mana? Dari biaya transaksi. Ya seperti bank lah. Ya. Bank mendapatkan keuntungan dari mana? Dari kreditnya, dari biaya transaksi ATM-nya, antar banknya, dari biaya administrasinya. Jangan merasa 2.500 itu biaya transaksi ya. Sekarang ini kalau data 100 juta kan ada biaya transaksi Rp5.000 ya. Ada biaya transaksi Rp5.000. Nah bayangkan nih, Rp5.000 satu orang dikalikan berapa ratus orang, berapa ribu orang yang transaksi pada saat itu. Gitu. Di hari itu bayangkan aja. Contoh aja 5.000 dikalikan 1.000 itu udah berapa sih? Dan itu adalah keuntungan dari banknya itu sendiri. Itu per hari loh. Itu 1.000 pun diambil dari, ya mungkin itu 1.000 juga diambil dari mana ya, dari satu kota ya, belum banknya tersebar di mana-mana. Nah seperti itu ya. Jadi ya perputaran uang itu seperti itulah. Jadi jangan curiga sama brokernya. Kalau misalnya brokernya ngasih sinyal yang nggak jelas ya, terus mau dari uang juga lama, nah mau yang besar brokernya itu ada apa-apa seperti itu. Siap. Mr. Sonson mungkin sedikit bisa saya tambahkan, mohon izin. Boleh? Siap. Pertanyaan dari Pak Effendi, apakah kehilangan uang di sebagian di forex menjadi profit bagi sebagian yang lain? Mungkin saya pribadi sedikit menambahkan dari Master Solik sama Master Sonson. Kita kembali dulu ke masalah histori berdirinya Bursa Berjangka Jakarta. Apa sih tujuan pemerintah untuk mendirikan Bursa Berjangka? Itu dulu. Bahwa sejatinya di Bursa Berjangka itu ada 2 bursa, yaitu bursa multilateral dan bursa bilateral. Multilateral itu apa, bilateral itu apa, nanti kita jelaskan lebih detail. Tapi yang jelas, tujuan dari didirikannya bursa, salah satu tujuan utama itu adalah price discovery, pembentukan harga. Jadi pembentukan harga itu tercipta dari supply dan demand dan volume transaksi yang terjadi di bursa, maka hadirlah itu sebuah angka. Supply dan demand, buy dan sell. Itu dulu yang harus buat Pak Effendi ya, mungkin sedikit saran atau mungkin sedikit sharing dari saya yang awam ini. Tujuan dari didirikannya Bursa Berjangka Jakarta, yang pertama kan multilateral, price discovery. Awalnya untuk komoditi gitu. Ya contoh lah, Indonesia gitu, penghasil CPO terbaik dan terbesar di dunia saat ini. Tapi yang tentukan Bursa Malaysia, harganya. Kita menghasil kakao, kedua terbesar di dunia di bawah Pantai Gading dan Ghana. Tapi yang tentukan harga kakao siapa? Bursa Singapura. Kenapa? Karena bursa kita saat ini belum kompeten seperti bursa-bursa di luar. Jadi tujuan dari didirikannya Bursa Berjangka Jakarta itu adalah price discovery. Adapun di dalamnya SPA, sistem perdagangan alternatif termasuk forex, index dan lain-lain, itu masuk ke dalam transaksi bilateral, dalam hal ini SPA. Tapi tidak lari dari konsep. Bursa didirikan untuk price discovery.
artinya supply dan demand. Apakah kehilangan orang sebagian orang di forex menjadi profit sebagian yang lainnya? Contoh, ya kan, dalam terjadi transaksi di bursa, volume transaksi supply dan demand buy jauh lebih besar daripada posisi sell. Apakah market turun? Kan tidak mungkin. Market pasti naik karena lebih banyak orang beli daripada orang jual. Artinya lebih banyak orang yang profit daripada orang yang loss. Begitupun sebaliknya. Kalau market jatuh, kenapa market bisa jatuh? Karena supply dan demand-nya orang lebih banyak seller daripada buyer, makanya harga jatuh. Artinya lebih banyak orang profit di sell daripada orang yang rugi di buy. Kan seperti itu. Price discovery. Naik dan turunnya market itu karena supply dan demand. Seberapa besar sih volume transaksinya? Apakah lebih banyak buyer atau lebih banyak seller? Ya, jadi kalau pertanyaannya, apakah sebagian orang profit, sebagian orang rugi? Ya pasti. Tapi satu hal yang saya jamin, bahwa lebih banyak orang profit daripada orang yang rugi. Gitu. Karena kalau saya buy, market naik. Kenapa market bisa naik? Karena orang yang buy lebih banyak daripada orang sell. Artinya lebih banyak orang profit daripada orang yang rugi. Begitu posisi sebaliknya. Ya kan? Nah, terus kenapa bisnis forex ini menjadi salah satu bisnis paling liquid di dunia? Ya karena adanya bursa tadi. Di saat Bapak membeli, di saat itu pun ada orang-orang yang jual. Di saat itu Bapak orang jual, di saat itu pun ada orang beli. Bukan seperti saham yang harus antri dulu. Jadi kalau pertanyaannya Bapak, dan ini pertanyaan, mohon maaf kalau saya pribadi, ini pertanyaan orang yang paham tentang dunia trading. Gitu. Bukan pertanyaan orang awam. Pertanyaan orang yang paham tentang trading. Jadi mungkin jawaban saya itu Pak. Ya, yang jelas intinya tujuan dari untuk jawaban Bapak ini kalau saya pribadi ya kita harus kembali dulu ke mindsetnya apa sih tujuan didirikannya bursa. Price discovery. Pembentukan harga terjadi karena supply dan demand. Mungkin cukup ya Mr. Sonson sama Mr. Sodik. Saya kembalikan ke Mbak Maya. Oke, terima kasih para master yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Effendi. Lanjut, ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh para member? Boleh dari Master Sony mungkin? Banyak ya Pak ya. Tentunya fasilitas yang didapatkan itu yang pastinya adalah full support 24 jam dari kami. Dokternya pun standby 24 jam. Terus mentornya dia ada juga standby Pak ya. Kita selalu memberikan tuh updatean, mappingan dan analisa fundamental maupun teknikal. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Ini contohnya dibanding apa? Kita juga ada yang namanya grup. Ya, grupnya ada grup signal, ada grup diskusi ada. Dan bagusnya itu di Dimex itu adalah broker pertama yang berani untuk terbuka nasabahnya satu sama lain. Itu karena setahu saya belum ada yang namanya broker. Ya. Kalau IB banyak, ya. Kalau IB banyak mungkin yang mempunyai grup edukasi. Tapi untuk broker, ya, broker yang bukan IB, kita bukan IB, Pak ya. Kita adalah emang apa ya, mentor yang diberikan oleh fasilitas langsung oleh Dimex-nya, bukan oleh IB pihak ketiga atau kan keempatnya. Jadi emang kita yang emang diberikan langsung dipercaya oleh kantor yang langsung memberikan analisa dan signalnya. Dan ini pun belum ada, saya rasa broker yang seperti ini, apalagi broker lokal yang nasabahnya terbuka satu sama lain. Ya, kalau broker lokal lain mungkin banknya tertutup. Ya, banyaknya itu adalah kan menutupi satu sama lain untuk alasannya adalah apa? Untuk keamanan nasabah. Ya, sebenarnya nggak gitu, sebenarnya nggak gitu. Keamanan nasabah yang perlu diamankan adalah data-datanya. Tetapi untuk tradingnya bagusnya adalah ya terbuka aja. Jadi kelihatan banget kalau di grup nih. Kalau di grup yang komplain, ya waduh saya udah trading lama nggak WD-WD, masih komplain di grup. Ini Bapak Ibu bisa mulai komplainannya, tapi kan yang sering terjadi adalah enggak. Contoh kita pun di Bandung kemarin ada, ya baru gabung Jumat, Seninnya udah withdraw gitu. Dan itu pemula, ya. Jadi di trading floor itu bukan orang yang profesional dulu di bidangnya,
Baru bisa profit? Enggak ya. Profit trading forex itu banyak, gampang sekali. Saya sebut gampang ya emang gampang gitu ya. Gitu. Tinggal ikutin aja arahannya, udah beres kok. Ya. Saya nyebut gini ya, untuk profit itu mudah. Tapi untuk bisa trading forex itu susah. Paham ya? Untuk profit itu tanya deh, banyak banyak sekali member di sini ada nggak? Member dari banyak banget sih ya. Dari ini ada bapak ini juga nih member Pak David ya, Pak Davidson ya ada juga ya. Wah ini Pak Davidson gimana sih gitu kan? Ada nggak ya? Mami Aida ada nggak Mami Aida ya? Oh ada Pak Wawan juga tuh ada tuh Pak Wawan ya ada juga gitu. 4 bulan baik modal tuh itu real ya itu ada jelas tuh. Jadi kalau untuk apa ya? Kalau untuk fasilitas broker dynamics pastinya banyak sekali. Kalau sistemnya signalnya seperti apa ya? Kita sistemnya intraday. Ya, sistemnya intraday. Yang pasti intraday ya harian. Kalau untuk tekniknya banyak sekali teknik-teknik yang diberikan oleh para metode cabangnya. Tinggal dipilih aja sesuai dengan kenyamanan ibu bapak sendiri. Seperti itu. Oke, barangkali ada tambahan dari Master Salik atau Master Sapri. Cukup. Cukup. Sudah Oke. dijelaskan dengan detail sama Mr. Sansa. Oke, lanjut ke masih pertanyaan Pak Yusuf. Dulu saya trading di broker lain, lalu tidak bisa profit. Kalau di DDMax itu sistem signalnya seperti apa? Boleh Master Sapri? Oke, pertanyaan Pak Yusuf. Dulu saya trading di broker lain, lalu tidak bisa profit. Kalau di DDMax sistemnya signal itu seperti apa? Iya. Jadi buat Pak Yusuf ya, alhamdulillah saya pribadi orang yang suka belajar, Pak. Belajar dari mana saja, kalau itu ilmu saya pasti ambil. Makanya saya tidak bisa hitung, Pak, berapa grup sinyal yang saya ikuti. Baik, pokoknya semua sinyal, semua komunitas trader di Facebook itu saya masuk. Buat belajar, ya kan? Supaya bisa menjadi tolak ukur buat saya, menjadi barometer buat saya, gitu kan. Seawam apa sih saya dalam bisnis ini, gitu. Terus pertanyaannya, bagaimana sih signal di DDMax? Di grup-grup yang saya ikuti, gitu kan, di luar dari DDMax, yang mereka kirim itu signal, area entry, buy or sell, TP stop loss. Kalau cuma itu yang kita dapatkan dari grup-grup tersebut yang kita ikuti atau sinyal, itu bahkan ada loh Pak yang berbayar. Cuman untuk sekedar dikasih sinyal, sell atau buy, TP di berapa, stop loss di berapa, kita tinggal ikut. Pertanyaan saya, kalau kita dengan gaya seperti itu, pertanyaan saya sampai kapan kita bisa? Kalau cuma dikasih ikannya habis minta lagi. Kenapa tidak minta pancing supaya kita bisa cari ikan sendiri? Kasarnya gitu, mohon maaf ya, mungkin saya sedikit ilustrasinya agak sedikit narsis. Jadi kalau saya pribadi ya, mungkin teman-teman di cabang lain pun seperti itu. Signal itu materi kedua buat kami di DDMax itu. Yang pertama itulah bagaimana memberikan edukasi secara berkesinambungan, mulai dari basic sampai expert. Jadi bukan cuma sekedar sinyal buy or sell, tapi kita akan memberikan edukasi bagaimana kita bisa buy, alasannya apa. Kenapa kita harus entry sell, analisanya apa. Teknikal kah? Fundamental kah? Atau menggabungkan keduanya. Jadi kalau untuk masalah signal dan lain-lain, saya pribadi itu umum, Pak Yusuf. Hampir semua komunitas, baik itu broker berizin tak berizin itu punya. Cuman di DDMax yang memberikan edukasi free, gratis.
baik itu nasabah, calon nasabah, ataupun nasabah dari perusahaan lain. Siapapun kita bisa sharing. Silakan saja buktikan Pak Yusuf. Datang-datang jalan-jalan ke kantor cabang mana Pak Yusuf berada. Ya kan? Bahwa value dari Didimex, edukasi, dan edukasi, itu bukan cuma slogan Pak. Tapi itu betul-betul bukti real nyata. Salah satu perusahaan pialang yang ada di Indonesia memberikan edukasi free secara berkesinambungan, dan sekali lagi saya ucapkan bahwa itu bukan cuma sekedar slogan, tapi betul-betul bukti nyata yang bisa dirasakan oleh semua member Didimex seluruh cabang di seluruh Indonesia. Mungkin cukup sekian, mungkin mau ditambahkan sama Mr. Sonson atau Mr. Solik. Udah cukup jelas, Master. Siap, Coach. Oke, kalau tidak ada tambahan, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Widyo Mantri. Maaf, tanya untuk mengetahui trading itu real di market, cara lihatnya bagaimana? Mohon penjelasannya. Oke, dari Master Solik mungkin. Ya, mungkin sedikit ya, nanti mungkin bisa ditambah sama Master lain. Yang pertama, real apa enggaknya tentu teman-teman kalau misalkan real seperti halnya, maaf ya, saya membandingkan di Didimex itu nanti akan nasabah akan dikasih akun Sitna ya. Akun Sitna di mana nasabah bisa mengecek transaksinya benar nggak disampaikan dalam market itu sendiri. Jadi dari transaksinya benar atau enggaknya nanti akan ada akun sendiri untuk mengecek dari nasabah itu sendiri. Jangan-jangan saya pesan ini nggak disampaikan nih, dan juga ada kayak gitu. Maka untuk mengecek salah satu keakuratan, benar nggak transaksi saya disampaikan sama broker ini, ada namanya akun Sitna yang berasal dari PT KBI. Ada satu lagi, apa ya, lupa mungkin ditambahkan sama Master Sony nanti. Dari BBJ sendiri mungkin ya. Mungkin gitu ya, akan adanya akun Sitna untuk mengecek transaksi nasabah. Bener nggak market ini sih? Bener nggak transaksi ini saya pesan dilempar ke bursa kayak gitu? Mungkin salah satunya adanya akun Sitna untuk mengecek itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Bisa ditambahkan ke yang lain. Siap. Oke, Mas. Ditambahin sama Master yang lain. Mohon izin, mungkin sedikit tambahkan saja ya. Apa yang disampaikan oleh Mr. Solik tadi itu sudah benar adanya. Cuma mungkin sedikit saya tambahkan saja. Didimex adalah perusahaan pialang, perusahaan broker, perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa Didimex itu? Iya. Jadi perusahaan jasa atau perusahaan pialang seperti Didimex itu tugasnya adalah penyampai amanah transaksi ke bursa. Jadi kalau ada transaksi nasabah yang tidak sampai ke bursa, dan perusahaan itu adalah perusahaan yang legal, berarti dia tidak amanah. Apa sih, saya jelaskan lagi. Perusahaan pialang adalah perusahaan jasa. Jasa seperti apa? Penyampai amanah transaksi nasabah ke bursa. Jadi untuk mengetahui bahwa amanah transaksinya nasabah itu sampai ke bursa, itu yang disebutkan oleh Mr. Solik tadi. Salah satunya bahwa setiap transaksi nasabah itu terdaftar di akun signanya. Jadi setelah nasabah bergabung, login password dan lain-lain dikirim ke email nasabah, akan dikirimkan juga akun signa. Akun signa itu yang Bapak bisa cek apakah setiap transaksi Bapak itu terdaftar di bursa. Makanya setiap transaksi itu ada nomor tiketnya. Ada nomor tiketnya, berarti transaksi itu ada terdaftar di akun signa. Ada di akun signa berarti tugas Didimex sebagai penyampah amanah transaksi nasabah itu ditunaikan dengan amanah. Mungkin cukup, mungkin mau ditambahkan sama Mr. Sonson. Kedengaran ya? Oke, barangkali Master Sony mau ada tambahan? Cukup, bagus. Oke.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Dinda. Nyimak Master, jadi bisa bedain mana broker yang amanah dan enggak. Oh ini penyampaian, oke. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya? Atau barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Ini tadi ada yang ikut OP Exau Master Sapri yang tadi katanya. Siap. Jelas ya? Oh, putus-putus ya. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan yang dilontarkan dari Bapak Ibu. Berhubung materinya sudah disampaikan semuanya, kita masuk ke penghujung acara. Terima kasih untuk waktu dan materi yang telah disampaikan oleh para master dan seluruh peserta webinar malam ini. Semoga apa yang telah di-share oleh master kita bisa bermanfaat untuk semuanya, dan terima kasih juga kepada para masyarakat, pada teman-teman yang ada di webinar ini yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada Master Sony, Master Sapri, dan Master Solik yang telah berkenan untuk menyampaikan materi di malam hari ini. Saya Maya dari Didimax Bandung, mungkin pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.